Nathan Christie sudah menjadi tunggal andalan Indonesia kurang lebih 8 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, banyak prestasi Jojo yang membanggakan. Namun, turnamen besar di BWF World Tour sepertinya belum menjadi jodohnya. Perjalanan karir Jojo seperti kebanyakan atlet Indonesia, layaknya roller coaster yang pasang surut tiada henti. Setelah kegagalan di World Championship dan Asian Games, Jojo akhirnya kembali ke podium utama dengan menjadi juara di BWF French Open 2023. Mampukah Jojo tampil konsisten ke depannya? Prestasi Jojo di semester 2 tahun 2023 sebenarnya tidak terlalu buruk. Masuk 3 final dari total 8 kejuaraan yang diikuti, bagi kebanyakan atlet sudah menjadi pencapaian luar biasa. Namun karena di 2 kejuaraan besar, yakni World Championship dan Asian Games, Jojo kalah di babak awal, terlihat sepertinya Jojo gagal total. Namun capaian di French Open dan 2 final sebelumnya mengindikasikan adanya perubahan penampilan Jojo. Apakah yang ia lakukan untuk kembali ke performa terbaik? Sepertinya Jojo memiliki 3 kunci sukses. Mari bahas satu persatu. Melihat lawan-lawan Jojo menuju gelar juara di French Open, bisa dikatakan Jojo mendapat keuntungan dalam hal kecocokan permainan. Dari 5 lawan yang dia hadapi, total skor head-to-head Jojo unggul 18-10. Ketika atlet memiliki head-to-head yang cukup dominan, maka secara statistik peluang menangnya menjadi lebih besar. Dari semua lawan Jojo, lawan terberat adalah di partai pertama. Ia memiliki rekor 8-8 dengan Kenta Nishimoto. Setelah kalah 3 kali berturut-turut sejak September tahun lalu, Jojo kembali mampu mengalahkan Nishimoto dalam pertandingan terakhir di final Hong Kong Open 2023. Selain itu, tampaknya Jojo lebih unggul dalam pertandingan krusial saat berhadapan dengan Nishimoto, seperti saat semifinal Asian Games 2018 dan Badminton Asia Team Championship 2018, di mana keduanya dimenangkan oleh Jojo. French Open merupakan turnamen besar di Eropa. Berbekal kemenangan di Hong Kong dan pengalaman tanding di partai penting, Jojo mampu mengunci kemenangan atas Nishimoto. Berhadapan dengan Lin Chunyi di babak kedua, Jojo masih meraba-raba karena ini adalah pertandingan pertama mereka. Namun, akhirnya Jojo bisa menang setelah bertanding melalui rubber game. Di perempat final, Jojo bertemu dengan Kodai Naroka. Secara head-to-head, Jojo kalah 1-2. Namun pertandingan terakhir, Jojo terhenti karena retired. Kali ini Jojo sepertinya lebih siap. Kunci permainan adalah di game kedua. Saat tertinggal 16-19, Jojo mempercepat tempo permainan, membuat Naroka kesulitan. Jojo akhirnya bisa menang 25-23. Sulit untuk menebak arah permainan jika pertandingan tersebut berlanjut ke game ketiga. Di semifinal dan final, sepertinya tampak lebih mudah. Jojo memiliki rekor tak terkalahkan dengan lawannya. Dia unggul 6-0 atas Lo Ken Yu dan 3-0 atas Li Sifeng. Berbekal pengalaman tanding sebelumnya, Jojo sudah bisa membaca keunggulan dan kelemahan lawan-lawannya sehingga mampu memenangkan pertandingan. Namun demikian, statistik dan pengalaman tanding saja pasti tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Maka Jojo pun menerapkan kunci sukses yang kedua. Jojo dikenal memiliki tipe permainan yang lambat dan cenderung bermain rally. Sepertinya tidak juga. Ia hanya pintar mengatur tempo permainan, tidak asal menyerang. Namun untuk mensukseskan taktik ini, dibutuhkan stamina yang kuat, karena umumnya pertandingan akan berjalan lebih lama. Terlebih untuk permainan tunggal, yang mengharuskan cover lapangan yang lebih luas. Jojo merupakan salah satu permainan dengan stamina terbaik. Sangat jarang kita melihat Jojo yang terengah-engah kecapean dalam suatu pertandingan. Pastinya ia sudah berlatih fisik dengan sangat keras dan disiplin untuk memperkuat staminanya. Contohnya saja bisa dilihat dalam partai pamungkas melawan Li Sifeng. Di awal permainan, Jojo memainkan tempo dengan bermain lebih lambat, mengangkat bola dan memancing Li Sifeng untuk melakukan smash. Pemain Tiongkok itu memang berhasil meraih game pertama. Namun capaian tersebut harus dibayar mahal dengan kelelahan fisik. Jojo berhasil menerapkan taktiknya dengan benar. Setelah tenaga Li Sifeng mulai terkuras, permainannya menjadi kacau dan tidak akurat. Sementara di sisi lain, Jojo masih terlihat segar bugar.
Ia pun memanfaatkan hal tersebut untuk balik menyerang dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Dengan keunggulan matchup dan endurance, Jojo masih butuh satu hal lagi untuk semakin meningkatkan kesuksesannya. Apa itu? Sebelumnya, kalau video ini cukup menarik, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kita tahu salah satu kelemahan utama sektor tunggal putra Indonesia adalah mental bertanding. Dalam banyak kasus kita melihat tunggal putra kita unggul jauh, tapi kemudian lengah sesaat dan akhirnya terkejar dan malah kalah. Jojo pun beberapa kali melakukan hal tersebut, seperti saat berhadapan dengan Zhou Tianqian di kejuaraan dunia 2022 atau saat bertemu Wang Hongyang di Korea Open 2022. Jojo unggul di atas angin, namun karena lengah atau tampak seperti meremehkan lawan, akhirnya malah berujung pada kekalahan. Inilah yang coba diredam Jojo. Dalam hal ini, peran pelatih sangat krusial untuk mengingatkan pemain agar selalu fokus dan berupaya mengambil peluang saat muncul kesempatan untuk mengalahkan lawan secepatnya. Kekuatan mental Jojo terlihat betul dalam pertandingan melawan Nishimoto dan Naroka. Saat poin kritis, Jojo mampu tampil lebih tenang dan mengambil inisiatif untuk mematahkan serangan lawan. Sebenarnya dalam pertandingan final melawan Li Sifeng, meskipun unggul cukup jauh di set ketiga, sebagai penonton, kita tetap merasa was-was jangan sampai poin Jojo terkejar. Namun, belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini Jojo bisa memanfaatkan kelelahan fisik Li Sifeng untuk merebut gelar. Berbekal 3 kunci sukses tersebut, akhirnya Jojo bisa kembali jalur juara. Ada kebanggaan tersendiri dengan prestasi tiap atlet badminton saat ini, karena secara menyeluruh, perbulu tangkisan kita lagi berada di roda bawah. Semoga penampilan Jojo bisa menginspirasi rekan-rekan setimnya untuk tampil lebih baik lagi dalam kejuaraan ke depan. Kita harapkan juga Jojo bisa tampil lebih konsisten dengan menerapkan strategi bermain yang lebih tepat. Untuk melihat calon penerus Jojo, cek video berikutnya ya. Terima kasih.